Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Cianjur, Jawa Barat meluas hingga mencapai sekitar 20 hektar dan terjadi di dua lokasi, yaitu Alun-Alun Surya Kencana dan Kawah Wadon. Meski kebakaran dinyatakan sudah dapat diatasi, sejumlah titik api dan kepulan asap masih terlihat, sehingga petugas gabungan dan relawan terus melakukan penyisiran serta pemadaman untuk mencegah api kembali meluas. Polres Cianjur juga akan menggelar apel kesiapsiagaan dengan melibatkan berbagai pihak sebagai langkah kolaboratif dalam mempercepat penanganan kebakaran. Sementara itu, petugas masih bersiaga di lokasi kebakaran dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, sedangkan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Kebakaran hutan melanda lereng Gunung Andong, Dusun Temu Kidul, Desa Pager Gunung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah hari Senin. Sekitar 8 titik api terdeteksi dan membakar lahan seluas kurang lebih 2 hektar, dipicu kondisi vegetasi kering serta embusan angin yang membuat api cepat merambat. Medan yang terjal dan licin menyulitkan proses pemadaman, sehingga tim gabungan dari polisi, TNI, Perhutani, MPA, BPBD, pengelola base camp dan warga melakukan pemadaman secara manual. Setelah berjibaku selama sekitar 2 hingga 4 jam, api berhasil dipadamkan dan tidak menimbulkan korban jiwa. Pengelola Gunung Andong menyebut kebakaran ini merupakan kejadian keempat selama musim kemarau dan menjadi yang terbesar. Dirinya berharap ada dukungan peralatan dan pelatihan pemadaman untuk mengantisipasi kebakaran kembali. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Savana Gunung Bromo, Jawa Timur telah memasuki hari ke-8. Upaya pemadaman dilakukan secara terintegrasi, melibatkan TNI, Polri, BPBD, Balai Besar TNBTS, Manggala Agni, dan relawan, termasuk dengan 2 helikopter waterbombing. Namun, operasi udara terkendala kabut tebal dan keterbatasan sumber air. Luas area terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 740 hektar. Sementara itu, petugas masih mewaspadai bara api di balik lapisan abu yang dapat kembali menyala saat tertiup angin. Patroli dan pemantauan terus dilakukan secara manual maupun menggunakan drone untuk memastikan tidak ada titik api baru dan mencegah kebakaran kembali meluas. Tim Liputan Metro TV. Anda kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa. Kali ini bersama saya Jose Nicole. Pemirsa, tahukah Anda bahwa Kementerian Kehutanan pada Januari 2026 mencatat kawasan hutan di Indonesia memiliki luas 119,67 juta hektar atau 62,5% dari total daratan, baik itu hutan konservasi, lindung maupun produksi. Cangkupan wilayah yang luas ini tidak hanya dibayangi komitmen menjaga iklim dengan menahan laju deforestasi, tetapi juga potensi kebakaran hutan dan lahan yang bisa disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam. Lantas bagaimana penanganan karhutla di Indonesia? Terutama kita jadi kembali berkaca dari kebakaran Bromo yang upaya pemadamannya masih terus dilakukan. Mari kita cek faktanya, pemirsa. Kita awali dengan slide yang pertama. Kita awali dengan hadirkan fakta yang pernah diungkap oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum atau Dirjen Gakum Kementerian Kehutanan yang mencakup atau mencatat luas kebakaran hutan dan lahan nasional selama periode Januari hingga Juni 2026. Jadi tercatat menyentuh 107.000 hektar. Nah, adapun provinsi menyebabkan karhutla terluas ya pemirsa, diantaranya adalah yang paling masif kita mungkin lihat angka dari Kalimantan Barat, lalu juga nantinya disusul dengan Riau, disusul lagi dengan NTT, lalu juga di Maluku, Papua Selatan hingga Kalimantan Selatan. Nah, namun yang penting untuk menjadi catatan bagi kita semua adalah tidak semua kebakaran hutan dan lahan itu selalu disebabkan oleh faktor alam. Mengingat tidak sedikit juga disebabkan oleh faktor manusia, baik itu unsur disengaja maupun tidak disengaja. Dan kalau kita berbicara soal kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, artinya tidak hanya hutan nih pemirsa, tetapi juga bisa lahan seperti lahan gambut, mineral, dan lain sebagainya. Kita beralih ke slide selanjutnya. Yang tidak kalah penting adalah antisipasi potensi El Nino kuat yang memicu kondisi kering yang mampu memperbesar resiko dan bisa mempercepat penyebaran apabila terjadi. Meski sumber api dalam banyak kasus berasal dari aktivitas manusia. Nah, pemirsa, merujuk kepada perakiraan yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika selama bulan Juli 2026, belum terlalu lama ini ya pemirsa, bahwa BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya bisa
bertahan atau diantisipasi atau diperkirakan bisa mencapai kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi dari kategori kuat. Karena hingga pertengahan Juli 2026, BMKG ini mencatat sebanyak sekitar 54,5% dari total luas daratan Indonesia ini telah memasuki musim kemarau. Dan lebih lanjut juga BMKG memproyeksikan puncak musim kemarau 2026 terjadi pada sekitar Agustus yang bisa mencangkup 48,84% dari wilayah keseluruhan yang mengalami kemarau atau kekeringan. Dan hasil daripada pemantauan dari BMKG sendiri pemirsa pada akhir Juni mencatat bahwa indeks bulanan El Nino 3,4 ini telah menembus angka 1,56 yang mengindikasikan bahwa intensitas El Nino telah melampaui ambang batas threshold kategori kuat yang seharusnya berada di angka 1,5. Jadi 1,5 dikatakan kuat dan per bulan Juni kemarin pernah menyentuh angka 1,56. Nah, kalau kita berbicara soal antisipasi dan penanganan, slide selanjutnya pemirsa. Bicara soal antisipasi dan penanganan karhutla merujuk dari pola-pola yang berulang, ada beberapa hal yang dilakukan oleh unsur gabungan ya. Mulai dari yang paling konvensional, yaitu pemadaman darat yang biasa melibatkan BNPB, Damkar, Manggala Agni, Polisi Kehutanan, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Nah, cara ini tentunya masih relevan kalau lokasinya masih mampu dijangkau dengan cangkupan yang realistis. Kalau tidak realistis ya pemirsa, dalam medannya lebih berbeda. Ada juga metode dari waterbombing dengan pengoperasian helikopter untuk wilayah yang lebih luas dan sulit dijangkau dari darat. Dan yang juga telah direncanakan sejak beberapa bulan lalu adalah upaya untuk melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Tetapi OMC sendiri sebenarnya tidak untuk memadamkan api secara langsung. Tetapi kalau melihat kerentanan kebakaran yang terpicu di musim El Nino kuat seperti yang kita jelaskan dalam slide sebelumnya ya pemirsa, maka tujuannya adalah untuk memicu turunnya hujan di wilayah prioritas sehingga kelembapannya naik, vegetasi lebih basah dan api tidak mudah berkembang untuk di sana. Dan biasanya titik panas atau hotspot yang diakses oleh BMKG selalu menjadi wilayah yang diturunkan hujan. Dan kalau kita berbicara soal antisipasi, tentunya langkah yang bisa kita lihat ataupun yang sudah dilakukan ya pemirsa adalah melakukan patroli dan deteksi dini harus dimasifkan. Jadi caranya itu dengan mengamati citra satelit di wilayah-wilayah yang diindikasi hotspot atau titik panas, lalu diverifikasi ke lapangan melalui patroli sehingga bisa melakukan pemadaman dini. Dan ingat ya pemirsa, titik panas atau hotspot itu bukan berarti pasti terjadi kebakaran. Dan terakhir, apabila sebaran apinya ini berpotensi menyentuh warga sekitar, maka tindak lanjutannya adalah mengevakuasi warga sekitar. Kita beralih ke slide selanjutnya. Jadi tidak hanya sedang terjadi di kawasan Bromo ya pemirsa, tetapi ada juga beberapa provinsi lain yang sekarang menjadi atensi khusus dari pemerintah pusat. Di antaranya kita melihat ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dan dari komunikasi pemerintah pusat dengan sejumlah provinsi, antisipasi ini terus dilakukan khusus bagi OMC menjadi salah satu upaya yang coba untuk dikerjakan terus oleh pemerintah. Ada kendala karena gumpalan awan ini nyaris tidak ada karena musim kemarau. Maka mitigasi awal ini sangat penting untuk dilakukan dengan melakukan koordinasi, melakukan patroli dini, melihat citra satelit mengenai persebaran potensi-potensi titik panas atau hotspot ini akan menjadi langkah yang dilakukan. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya pemirsa. Dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Menko Polkam Jamari Caniago mengungkap bahwa kita menghadapi El Nino yang kuat, yang sudah berlaku dan mulai berlaku sekarang sampai dengan perkiraan ya pemirsa. Perkiraannya akan berlangsung sampai dengan September dan awal Oktober yang akan datang. Maka kalau kita melihat sebenarnya dalam perkembangan pemberitaan ya pemirsa, karhutla ini tidak hanya sedang terjadi di wilayah Bromo, tetapi juga beberapa wilayah lain juga sedang coba untuk dimonitoring secara langsung, dievaluasi secara langsung untuk potensi tentang penanganan yang lebih lanjut, baik itu pemadaman dan lain sebagainya. Dan itulah tadi pemirsa ulasan fakta seputar penanganan karhutla di Indonesia. Kalau bicara soal faktor alam, semuanya di luar kendali kita. Tetapi kalau bicara soal faktor manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka kontrol dan intervensi berupa penanganan oleh pihak yang memiliki otoritas harus kita senantiasa ingatkan.